Firman Tuhan Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam terjemahan lama. Kemudian yang bawa terjemahan baru silakan baca juga bersama-sama. Terjemahan lama dulu. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Terjemahan lama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita berpaut pada harap yang mula-mula itu hingga kepada kesudahannya. Tolong yang bawa terjemahan baru silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kata firman Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukan itu berbahagia, saudara-saudara. Makanya rajin-rajin baca firman Tuhan. Kenapa saya selalu suruh jemaat baca terjemahan baru, terjemahan lama? Karena ada pahala bagi orang yang suka baca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini terdapat di dalam kitab Ibrani yang merupakan suratan yang ditulis untuk orang-orang pilihan. Terlebih khusus kepada orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Oleh karena di dalam kitab Ibrani ini banyak sekali mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Jadi seharusnya orang yang menulis kitab ini adalah orang yang paham akan kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Orang yang sangat paham akan hukum-hukum Taurat, saudara-saudara. Walaupun memang kalau kita baca kitab suratan Ibrani ini tidak dicantumkan siapa yang menulis kitab ini. Tidak diperkenalkan dirinya bahwa oh saya Petrus, saya Paulus, saya Yohanes. Tidak dituliskan, saudara-saudara. Yang walaupun dalam penyelidikan bahwa kitab ini ditulis oleh orang-orang pilihan pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, dari pengungkapan yang Tuhan buka kepada saya dan saudara lewat wahyu pengajaran, bahkan dalam menganalisa gaya menulis daripada kitab Ibrani, maka disimpulkan bahwa Rasul Paulus lah yang menulis kitab Ibrani ini. Kenapa Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus itu, saya katakan tadi bahwa orang yang menulis kitab ini adalah orang yang paham hukum Taurat. Rasul Paulus kata firman Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ayat 14 bahwa dia adalah orang yang sangat paham akan hukum Taurat. Bahkan lebih daripada teman-teman sebayanya pada waktu itu. Karena apa? Kisah pasal 22 ayatnya yang ketiga, Paulus itu dididik dengan teliti, dengan cermat oleh Gamaliel sebagai guru spiritualnya pada waktu itu tentang hukum-hukum nenek moyang, terlebih itu hukum Taurat, saudara-saudara. Dan memang dalam setiap penulisannya ada tanda gaya. Coba kita baca di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-23 sampai 25. 13 ayatnya yang ke-23 mulai. Ketahuilah olehmu bahwa Timotius saudara kita sudah lepas, dengan dialah jikalau segera ia tiba, aku akan datang berjumpa kamu. Nah, kita tahu Timotius itu adalah rekan pelayanan daripada Paulus. Bahkan anak didiknya. Terus salam kepada sekalian orang yang menjadi pemimpin kamu dan kepada segala orang suci. Maka orang yang dari negeri Italia pun berkirim salam kepadamu. Adalah kiranya anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Paulus itu, saudara-saudara, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa orang kafir, saudara-saudara. Makanya dia membawakan firman Tuhan dari Ilirikum sampai ke Yerusalem, dia rata. Ilirikum itu jajahan Romawi, makanya dikatakan dari Itali, orang Itali. Cuma Paulus tuh yang menyampaikan firman sampai ke Roma. Bahkan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 17 bahwa salam dan doa daripada Rasul Paulus itu menjadi tanda daripada setiap, coba baca itu. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Apa yang dia tulis ada salam, saudara-saudara. Jadi kita tahu bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, sebagian besar kitab Ibrani ini menasihati orang-orang percaya untuk belajar kepada Israel. Orang tahu kenapa Israel masih berperang sampai hari ini, saudara-saudara. Karena apa? Kabal. Betul enggak? Tuhan bilang apa dorang? Tumpas, itu habis, itu orang-orang Filistin. Kalau sekarang Palestina. Kalau saudara buka bahasa Inggris itu Filistin disebut sebagai Palestina. Tuhan bilang tumpas habis. Kalau mau tumpas sekarang ya terlambat, saudara-saudara. Kenapa?
Hukum anugerah dan kebenaran. Tuhan cinta segala bangsa. Kalau dulu cuma satu bangsa yang Tuhan kenal, bangsa Israel. Lain daripada itu disamaratakan dengan binatang. Tuhan bilang dari tua anak-anak sampai DP binatang si habis dorang. Tapi karena kabal, bahkan dorang kaweng dengan orang-orang kafir sampai akhirnya ya hidup sampai sekarang. Jadi kita, saudara-saudara, dalam kitab Ibrani ini diajar, dinasihati supaya kita belajar daripada apa yang terjadi kepada Israel. Kita diperingatkan untuk tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel. 1 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 kita tahu firman Tuhan berkata ada 4 macam dosa yang dilakukan oleh Israel. Yaitu penyembahan berhala, persinahan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Firman Tuhan bilang, kamu belajar dari mereka. Kita dinasihati supaya kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jangan kamu mengikuti perkara-perkara jahat yang dilakukan oleh mereka, kata firman Tuhan. Nah, karena apa? Sikap daripada orang-orang Israel, pembangkangan mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, membuat beberapa dari antara mereka, yaitu orang-orang yang sudah ditebus keluar dari Mesir, tidak bisa mewarisi tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara. Padahal kata firman Tuhan, mereka itu sudah ditebus dengan kuasa yang luar biasa. Sudah ditebus dengan pertolongan Tuhan lewat perantaran Musa. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata bahwa dengan segala tanda mujizat, dengan segala perbuatan kekuasaan, dengan kedahsyatan yang besar yang dilakukan oleh Musa di hadapan orang Israel. Tapi kenapa mereka tidak tembus, tidak mewarisi tanah perjanjian? Musa juga, saudara-saudara, karena mereka suka melawan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Bahkan kata firman Tuhan ketika mereka mendengar firman, mereka mengeraskan hati. Mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, saudara-saudara, ada satu tempat yang dinamai Meriba karena di situ orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Orang katakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau enggak? Coba bilangan pasalnya yang ke terjemahan baru, bilangan pasalnya yang ke-20 ayat 13. Bilangan 20 ayat 13. Bilangan 20 ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Lihat saudara-saudara, siapa di antara kita yang berani mau bertengkar dengan Tuhan? Kalau suami bertengkar dengan istri, rata-rata boleh. Toh? Tapi siapa yang berani bertengkar dengan Tuhan? Desi, berani bertengkar dengan Tuhan? Tuhan ini bikin pasti kurang begini, begitu, baginya. Itu sih bertengkar dengan Tuhan itu, tes jongo nih. Kalau nya embang. Tuhan bilang aku akan menunjukkan kekudusanku abu, saudara-saudara. Nah, tembus tanah perjanjian. Firman Tuhan berkata mereka dihukum oleh Tuhan berputar-putar di padang belantara 40 tahun. Padahal perjalanan kalau dihitung dari Mesir sampai ke tanah Kanaan cuma 40 hari sebenarnya. Mungkin lebih. Tapi tidak sampai 40 tahun, saudara-saudara. Makanya Tuhan hukum mereka. Hukuman yang setimpal dengan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Semua yang keluar dari Mesir, yang sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di benua Ham, kata Mazmur. Oh, Tuhan bilang harus menghabiskan sisa hidup mereka mengembara tanpa tujuan di padang belantara. Tidak ada tujuan, saudara-saudara. Orang sudah tahu sampai tujuan tanah Kanaan, tapi tidak ada tujuan itu. Karena apa? Tak putar-putar terus. Di tempat yang gersang, di tempat yang kering. Mereka harus menghabiskan kehidupan mereka akibat tidak taat. Akibat bebal. Padahal, saudara-saudara, waktu mereka keluar dari Mesir, Ulangan pasal 1, ayatnya ke-31 sampai 32. Firman Tuhan katakan bahwa mereka sudah dihentar dengan baik. Bayangkan saudara-saudara, itu tiang awan, itu tiang api. Tidak ada satu bangsa yang perbuatan Tuhan seperti orang Israel. Sekalipun saudara lihat Amerika dengan kekuatan superpowernya, tidak ada tiang awan, tiang api pimpin berorang. Tapi ini bangsa Israel, kalau orang lihat di peta cuma bangsa yang kecil. Amos 3 ayat yang kedua.
Dari sekalian bangsa di dunia cuma kamu yang aku kenal. Bayangkan saudara-saudara, orang-orang Israel dihentar dengan baik, kata firman Tuhan. Seperti seorang ayah yang mendukung atau menggendong anaknya. Dia dukung, dia gendong dia punya anak, dia hantar. Tapi kata firman Tuhan ayat 32, meski demikian mereka tidak percaya. Saudara tahu fungsi daripada tiang awan, tiang api apa? Omo, tiang awan, tiang api, apa dia fungsi? Kalau bajalang pagi nyendak panas toh. Kalau bajalang malam nyendak dingin karena panas, ada tiang api dan terang. Tapi bukan cuma itu. Coba baca ayat 32. Ulangan 1 ayat 32. Tetapi meskipun demikianlah kataku, 33 maksud saya. ayat 33, yang telah berjalan di hadapanmu akan menunjukkan tempat-tempat yang baik, akan dibangunkan kemahmu, yaitu pada malam dalam api, supaya dapat kamu lihat pada jalan yang kamu turut, dan pada siang hari pun dalam awan. Jadi tiang awan, tiang api fungsinya bukan cuma untuk melindungi waktu panas, bukan hanya melindungi waktu dingin dan menerangi, tapi tiang awan, tiang api menghentar mereka, membawa mereka ke tempat-tempat yang baik untuk mereka tempati. Untuk dibangunkan sebuah tenda, sebuah kemah dalam pengembaraan mereka di padang belantara. Jadi dorang tidak butuh kompas, saudara-saudara. Dorang tidak butuh GPS, tapi tiang awan, tiang api lah sebagai kompas dan GPS mereka. Bayangkan itu, penyertaan Tuhan. Orang nanti sekarang baru temukan tuh GPS, kompas. Orang Israel sudah ada dari dulu. Supaya mereka tidak tersesat. Itu tiang awan bajalang oleh dorang. Di mana tiang awan berhenti, di situlah mereka berhenti. Bahwa di situ adalah tempat yang baik untuk mereka berkemah. Tapi apa kata firman Tuhan? Mereka juga tidak percaya, saudara-saudara. Dong pikir Musa ada pakai sihir tuh sampai muncul itu. Bahkan mereka menggerutu kepada Tuhan. Ayat 34-35 katakan, mereka mengomel, menggerutu. Siapa pernah menggerutu di sini? Ketika dapat lihat Tuhan seakan-akan tidak menolong. Siapa yang menggerutu? Pernah bersungut-sungut. Sudah dapat tolong tuh kita ini. Oh, Desi angkat tangan. Haleluya. Lebih jujur tuh, jangan berdusta. Itu mereka menggerutu, dongkol kepada Tuhan. Keadaan mereka yang waktu itu tidak mengenakan. Di padang belantara ini sudah. Akhirnya Tuhan dengar, saudara, hele dorang persungutan Tuhan dengar, apalagi doa. Tuh, makanya dia berdoa, Tuhan tidak dengar tapi doa. Hele jemaat bersungut-sungut, Tuhan dengar dia persungutan. Apalagi kalau saudara berdoa. Tuh, makanya yang berhenti berdoa kepada Tuhan. Lihat Israel, sudah. Sedangkan dongkol mereka Tuhan dengar. Coba ayat 34-35. Ulangan 1 ayat 34 mulai. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yaitu dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Sebenarnya mereka sudah ada di ujung padang gurun. Sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara-saudara. Tetapi karena mereka suka menggerutu, mengomel, bersungut-sungut. Tuhan bilang ayat 40, balik ulang. Balik ulang, jangan masuk. Balik ulang di padang belantara. Ayat 40, coba baca. Ayat 40, tetapi akan kamu ini, berpalinglah kamu, dan berjalanlah ke padang belantara Tia pada jalan yang menuju ke Laut Kolsum. Balik ulang ini. Di mana tuh jalan Laut Kolsum? Balik ulang ke sana. Jangan masuk di tanah Kanaan. Ulangan 2 ayat 1 dan ayat 14, saudara-saudara. Tak putar-putar dorang di padang gurun Seir, saudara-saudara. Cuma tak putar-putar di situ. Karena dong GPS, tiang awan, tiang api, nyanak berjalan sampai tanah Kanaan. Cuma saya putar-putar dorang di situ. 38 tahun kata firman Tuhan. Artinya perjalanan mereka sudah memakan waktu 20 tahun. 2 tahun untuk siap masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan suruh balik ulang 38 tahun tak putar-putar di padang belantara. Ayat 38. Ayat berapa itu? 14 coba. Ulangan 2 ayat 14. Adapun lamanya kita berjalan dari Kades Barnea sampai menyeberang anak sungai Seret itu, yaitu 38 tahun,
sampai habislah mati segenap bangsa orang perang yang di tengah-tengah tentara itu, seperti Tuhan telah berjanji kepada mereka itu pakai 38 tahun sumpah. tak putar-putar, saudara-saudara, sampai habis mati. Itu orang-orang pembangkang yang suka melawan Tuhan dan suka melawan Musa. Ini orang yang sudah melihat perkara mujizat, saudara-saudara. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan berfirman di atas gunung Sinai. Ketika mereka menerima Taurat, apa yang mereka katakan dengan satu suara, mereka berkata, kami akan ikut dan tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Tapi pada akhirnya dalam perjalanan mereka tidak taat. Mereka gagal mewarisi tanah perjanjian. Kata firman Tuhan Mazmur 106, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, bagaimana mereka melupakan Allah dan semua perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan ketika mereka ada di tanah Mesir. Ada 10 tulah. Ketika mereka melewati Laut Teberau atau Laut Kolsum terbelah, saudara-saudara. Ada tiang awan, tiang api. Ada mana yang turun dari sorga. Mereka minum air dari batu. Bahkan gunung Sinai ditutup dengan kegelapan ketika Tuhan berfirman. Membawa pewahyuan kepada manusia pada waktu itu. Tapi ternyata Israel gampang lupa. Dari sini saudara, kita harus belajar bahwa mujizat yang terutama dalam Alkitab bukan tentang perkara-perkara besar yang terjadi. Bukan tentang orang mati bangkit. Bukan tentang sakit disembuhkan. Bukan tentang ekonomi dipulihkan. Itu baik, saudara-saudara. Tapi mujizat yang terutama di dalam Alkitab adalah ketaatan kita pada firman-Nya. Adalah tekun melakukan perintahnya. Ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi. Dia bilang begini. Dalam podcast, saya nonton podcastnya, saudara-saudara. Dia di interview, dia tanya, Pak pendeta ini tidak terlalu terkenal. Tidak seperti Gilbert, tidak seperti pendeta-pendeta besar yang lain yang saudara kenal. Tapi dia tidak terlalu terkenal. Tapi dia melayani di Australia, saudara-saudara. Ketika dia pulang ke Indonesia, selesai dalam panggilan pelayanan, dia pulang ke Indonesia. Kemudian ditanya dalam pelayanan, dia pernah membangkitkan orang mati. Kemudian mereka tanya, Pak Bapak membangkitkan orang mati, kemudian Bapak enggak viral. Kenapa Bapak enggak kasih tahu bahwa Bapak membangkitkan orang mati, kemudian pelayanan Bapak pasti Tuhan permuliakan, pasti akan diundang, dipakai pelayanan di mana-mana. Dia katakan apa? Untuk apa saya membangkitkan orang mati kalaupun dia ketika hidup tidak bertobat? Makanya saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, tidak ada satu malaikat di sorga yang bertempik sorak kalau ada orang mati bangkit. Tapi ketika ada satu orang bertobat, malaikat di sorga bertempik sorak. Ya, saudara-saudara. Karena pertobatan itu yang paling penting. Untuk apa saudara melihat banyak mujizat? Lihat orang Israel. Mereka dihentar dengan mujizat tiap-tiap hari. Mereka sudah ditebus dari tanah perhambaan. Tapi itu mereka tetap kabal, saudara-saudara. Mereka tetap tidak mau melakukan perintah Tuhan. Cuma awal-awal Jo. Akhirnya banyak mereka yang tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, penebusan bangsa Israel dari tanah perhambaan Mesir itu gambaran saya dan saudara. Gambaran kita sebagai orang-orang Israel yang dirohanikan. Kita juga sudah ditebus dari perhambaan perbudakan dosa, saudara-saudara. Kita sudah ditebus daripada keadaan dunia yang sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata bahwa kamu sudah ditebus daripada kehidupanmu yang sia-sia, yang turun-temurun dari nenek moyangmu, dosa turun-temurun dari Adam dan Hawa, bukan dengan barang fana, tapi dengan apa? Darah yang mahal. Sama seperti ketika Israel keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, ditandai dengan apa? Tulah ke-10 anak sulung mati. Ketika anak sulung mati ada tanda apa di palang pintu? Darah anak domba jantan, saudara-saudara. Itu adalah gambaran penebusan kita dengan darah yang mahal. Sebenarnya kita tidak layak. Sama seperti orang Israel, Tuhan tidak lihat siapa itu di belakang pintu. Tuhan cuma lihat yang penting ada darah di pintu, dia layak diselamatkan. Saudara. Makanya kita sudah ditebus, kata firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 bagian A. Kamu sudah ditebus dengan harga yang tunai. Kita sudah ditebus daripada dosa, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kita menjadi keluarga terpilih, menjadi imamat rajani, disebutkan sebagai bangsa yang kudus, menjadi umat milik kepunyaan Allah. Kata firman Tuhan yang sudah dipanggil dari gelap masuk di dalam terangnya ajaib.
Yang dahulu kau orang bukan umat, kata firman Tuhan. Tetapi sudah menjadi umat karena kita sudah menerima apa? Kasih karunia. Yang Tuhan minta, sebagaimana Tuhan minta kepada Israel supaya mereka taat pada firman-Nya, demikian kita, Tuhan minta kita sudah ditebus dari perhambaan dosa, taat juga kepada firman-Nya. Coba baca itu. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Maka sekarang, jikalau selalu kamu turut firman-Ku, serta kamu memeliharakan perjanjian-Ku. Kalau kamu turut firman, taat pada firman, kamu memelihara perjanjian, maka daripada segala bangsa, dari semua bangsa, kamulah menjadi milikku. kamu akan menjadi milikku. Kata terjemahan baru, kamu adalah harta kesayangan. Karena segenap bumi juga aku yang empunya dia. Maka kamu akan menjadi bagiku suatu kerajaan imam, Menjadi kerajaan imamat, dan suatu bangsa yang suci. menjadi bangsa yang suci, itu bangsa terpilih. Maka firman ini hendaklah kau katakan kepada segala Bani Israel. Kalau kita melakukan firman, saudara-saudara, taat kepada perintah-perintahnya, kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Saudara, yang penting taat pada firman-Nya. Tuhan waktu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan tidak minta dompet korban-korban. Toh? Tidak minta dompet korban bakaran, korban ini, korban itu. Tuhan tidak minta. Saudara tahu kenapa korban-korban itu ada? Karena apa? Karena ada dosa. Karena ada pelanggaran. Coba kalau orang tidak ada pelanggaran, tidak ada korban pastinya, saudara-saudara. Kenapa ada korban? Kenapa ada dosa? Karena ketidaktaatan. Karena mereka tidak taat pada firman-Nya, barulah korban penghapus dosa itu ada. Makanya kemarin waktu kami di Watu Line dalam bersama dengan BPD untuk menyelesaikan masalah di sana, saya bilang sebenarnya gampang. Permasalahan yang jadi di GSP itu sebenarnya gampang, mau selesaikan. Kalau orang tunduk pada firman. Kalau orang tidak tunduk pada firman, masih hidup dengan kedagingan, ya bakal lain di sana sini. Kalau ada damai sejahtera itu artinya ada firman yang sementara kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kenapa suami istri tidak ada damai sejahtera? Kenapa ayah dan anak tidak ada damai sejahtera? Kenapa di dalam keluarga tidak ada damai sejahtera? Mungkin koreksi dirimu, bukan koreksi Tuhan. Mungkin saya tidak melakukan firman. Ya. Kenapa di antara jemaat ada perpecahan? Karena tidak melakukan firman. Ada iri, ada dengki, ada perseteruan di dalamnya. Sama seperti bangsa Israel. Karena ada dosa lah akibat daripada ketidaktaatan. Saudara, akar daripada segala macam dosa adalah ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. Itu akar. Tidak dengar-dengaran. Makanya khotbah. Ada khotbah kabar pengantin yang top itu. Di mana itu? Kejadian 3 toh. Ayat berapa? 9. Apa dia judul? Akibat dari dengar-dengaran. Dia akibat tidak dengar-dengaran sampai hari ini tong rasa saudara. Oh, gara-gara Hawa tidak dengar-dengaran. Kok ini Adam dengar-dengaran Pak Hawa. Mak tidak dengar-dengaran Pak Tuhan. Hai Adam, jangan cuma dengar-dengaran Pak Hawa. Makanya ada tuh meme di itu, yang jatahnya Pak perempuan mau makan apa hari ini. Karena terakhir kali ketika mereka memilih makanan, Adam jatuh dalam dosa. Langsung mau makan, tompi makan. Nggak usah tanya-tanya mau makan apa. Kayak tompi makan buat terlarang. Jadi akar daripada dosa itu adalah karena ketidaktaatan, saudara-saudara. Israel pun demikian. Sekalipun mereka itu umat pilihan, tapi karena tidak taat. Makanya coba baca dulu Yeremia 7. Yeremia 7, 22-23. 22 mulai. Karena tatkala aku menghantar akan nenek moyangmu keluar dari negeri Mesir. Karena ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Tiada aku berfirman atau berpesan kepada mereka itu akan hal korban bakaran. Tuhan tidak pernah berpesan, Musa ngana keluar dari Mesir, ngana bawa korban bakaran, korban sembelihan dan korban-korban lainnya. Atau korban sembelihan. Ya. Melainkan perkara ini juga sudah kupesan kepada mereka itu, firmanku, dengarlah olehmu akan firmanku, maka aku ini bagimu akan Allah, dan kamu pun bagiku akan umat,
hendaklah kamu menurut segala jalan yang kupesan kepadamu, supaya selamat sentosalah kamu. Apa yang Tuhan bilang? Dengar firman dan lakukan apa yang kuperintahkan. Ya, saudara-saudara. Jadi perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel, tadi sudah dibaca Keluaran 19 ayat 5, adalah ketaatan, dengar-dengaran kepada perintah, hukum-hukum Tuhan, supaya mereka boleh menerima perjanjian itu. Makanya pengkhotbah pasal 4 ayat 17, ingat-ingatlah pelangkah kakimu dalam engkau masuk ke dalam bait Allah. Karena sedia menurut lebih baik daripada korban, saudara-saudara. 1 Samuel 5 ayat 22, Samuel pun berkata begitu kepada Saul. Waktu itu Saul bakar korban, ngana ini bodoh sekali Saul. Karena lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Biarlah saudara rajin berkorban di gereja, tapi saudara tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, percuma. Saudara tidak bisa menyogok Tuhan dengan pengorbanan saudara. Yesaya pasal 1, 11-13, baca. 11 mulai. Apa guna kepadaku kebanyakan korbanmu? Apa guna banyak korban? Demikianlah firman Tuhan. Jemulah aku akan segala korban bakaran. Aku akan korban-korban. Daripada domba jantan. Ya. Dan akan lemak segala lembu yang tambun. Maka tiada aku suka akan darah lembu muda. Atau anak domba atau kambing jantan. Apabila kamu datang hendak menghadap hadiratku. Siapa gerangan sudah menyuruhkan kamu menjejak halamanku? Jangan lagi kamu membawa persembahan dengan cuma-cuma, bahwa pembakaran dupa itu kebencian kepadaku. Segala bulan baru dan sabat dan perayaan itu dan panggilan sidang berhimpun itu tiada tersabarkan olehku. Demikian pun puasa dan segala hari raya. Makanya saudara sampai situ. Makanya saudara, saya kalau mau sampaikan khotbah, saya tidak anti ya saudara-saudara, tapi saya lebih fokus kepada persembahan kehidupan daripada sekedar ada pendeta khotbah kok sedikit perpuluh, sedikit tatangan. Itu enggak apa-apa, itu firman Tuhan saudara-saudara. Tapi saya lebih suka khotbah persembahkan kehidupanmu untuk Tuhan. Kalau saudara sudah persembahkan kehidupanmu kepada Tuhan, Amsal pasal 3 ayat yang ke-9, engkau juga akan mempermuliakan dia dengan segala hartamu. Karena ada orang yang mempermuliakan Tuhan dengan hartanya, tapi dia tidak mempermuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Untuk apa, saudara-saudara? Saudara tidak bisa menyogok Tuhan dengan hal-hal itu. Tuhan tidak suka cuma korban-korban bakaran. Ibrani pasal 10 ayat yang keempat. 6. Ya. Maka korban bakaran dan korban karena dosa tiada engkau berkenan. Ya. Korban bakaran, korban karena dosa tidak Tuhan berkenan. Karena apa? Kalau baking-baking itu terus berarti berdosa terus ngoni. Kalau Ibrani 10 ayat 1-4, korban yang diberikan persembahan kepada imam setiap tahun untuk hari raya Grafirat atau hari raya penghapus dosa tidak dapat menyempurnakan orang yang menghampiri itu. Ya. Itu cuma membangkitkan ingatan-ingatan akan dosa saja. Oh, saya orang berdosa. Karena mustahil darah anak domba atau kambing itu bisa menghapuskan dosa. Mustahil darah binatang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa cuma darah anak domba Allah. Ya. Jadi mustahil pengorbananmu itu menghapus dosa. Jangan saudara pikir, aduh kalau kita kasih perpuluh, kalau kita kasih korban tatangan, kita kasih persembahan di gereja, tapi dosa diampuni. Di mana ada catat itu? Salomo. Ada catat persembahan-persembahan menghapus dosa? Tidak ada. Persembahan-persembahan yang kita berikan baik 1/10 tatangan itu adalah bagian daripada buah-buah pelayanan yang harus kau keluarkan. Tapi bukan itu penghapus dosa. Penghapus dosa cuma satu, darah anak domba Allah. Dan dosa kita sudah dihapuskan, sudah diampuni, kita sudah ditebus, saya katakan tadi. Tapi untuk hidup dalam penebusan yang benar, hidup dalam kekristenan yang benar, harus hidup dalam ketaatan. Coba baca dulu. Mazmur 51, 18, 19. Mulai. Karena tiada engkau kehendaki korban, jikalau kiranya engkau menghendaki dia, niscaya ia itu kupersembahkan, maka akan korban bakaran pun tiada engkau berkenan.
Adapun persembahan yang kesukaan Allah, Persembahan yang menjadi kesukaan Tuhan, ia itulah hati yang ternyata pecah. hatimu, kehidupanmu dipersembahkan kepada Tuhan. Hati berbicara tentang pusat komando kita. Maka tiada engkau ya Allah menghinakan hati yang hancur lulu adanya. Ya. Yesaya pasal 57 ayat 15, sekalipun dia Allah diam di tempat yang maha tinggi, tapi dia ada di dalam hati yang hancur. Makanya persembahan yang berkenan kepada Tuhan, Roma 12 ayat 1-2, kehidupan. Amin. Dan tentu kehidupan kita ketika kita sudah persembahkan kepada Tuhan, itu harus diaplikasikan dengan ketaatan pada perintah-perintahnya. Kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Lewat darah Kristus, dia mati bagi saya dan saudara, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Supaya kita boleh dapat hidup dari dia, saudara-saudara. Makanya ayat pokok kita pada saat ini, Ibrani 3 ayat 14, bahwa kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus lewat apa? Lewat panggilannya, lewat penebusannya dalam hidup kita. Tetapi kata firman Tuhan, asalkan kita berpaut kepada harap yang mula-mula sampai kepada besok, lusa, atau sampai kepada apa? Kesudahan. Karena belum tentu kita akan menerima perhentian, kita akan mewarisi tanah perjanjian kekal, sorga kekal, kalau saudara tidak taat. Makanya kalimat dikatakan, asal kita berpaut pada harap yang mula-mula itu. Asalkan itu, kalau kamus besar saya cari, apa tuh asalkan? Itu adalah syarat mutlak. Ya. Syaratnya apa? Taat pada perintah-perintahnya, taat pada firman-Nya. Bahkan berpaut pada harap yang mula-mula itu. Harap yang mula-mula bagaimana? Cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Masih ada cinta mula-mula ini jemaat Tuhan? Atau so habis? Hah? So habis cinta mula-mula indah? So habis kenapa cinta mula-mula indah? Masih ada? Betul. Masih ada Pak Gembala. Biar kurang asap. Mesti berkobar. Mesti menyala-nyala itu cinta mula-mula. Tuhan bilang kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5, aku tahu segala perbuatanmu, tapi aku ada satu hal atasmu. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Ya. Bertobat. Kembalikan semangat kasih mula-mula. Jangan sampai hilang itu, saudara-saudara. Waduh, kalau so hilang sama di orang Israel. Waktu Tuhan keluar dari Mesir, apa kata firman Tuhan, itu gunung-gunung bersorak toh, itu apa? Ada terjadi gempa bumi yang hebat. Bahkan gunung-gunung bersorak, bertepuk tangan ketika Israel keluar dari tanah perhambaan. Itu menggambarkan bagaimana semangat cinta yang mula-mula, tapi seiring berjalannya waktu, mulai peot dong pecinta, saudara-saudara. Bahkan mereka katakan, adakah Tuhan di antara kita? Memang orang ini pikalakuan, Kang. Adakah Tuhan di antara kita? Orang kan kadang begitu. Waktu pertama Tuhan panggil masuk dalam rencana Tuhan, semangat. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan masih sayang lepas kita ini kasusnya ada. Gimana Windy? Waktu baru pertama, memang rasa-rasa jam 8 sudah di gereja. Malaikat belum sampai, dia sudah sampai. Tapi ketika sudah lama, setengah mati sekali, bilang jam 9. Nah, dia muncul nanti setengah 10. Itu kurang paksa. Puji Tuhan ada tak bangun Pak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan masih dengar tapi doa. Masih ada Tuhan. Kalau masih Tuhan kasih kesempatan apa sih hidup kesaksian tadi, pakai for Tuhan. Sudah. Orang Israel ini mereka mulai tawar ketika mereka berjalan selama 40 tahun. Mereka mulai hilang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hilang kepercayaan mereka kepada Musa. Firman Tuhan bilang itu pengharapan orang Israel cuma kepada Tuhan. Toh Yeremia 17 ayat berapa itu? 13. Orang yang meninggalkan engkau, dia akan namanya akan tersurat di dalam tanah. Dan dipermalukan kata Tuhan. Makanya kita dalam pengiringan, dalam perjalanan iman kita dari padang belantara dunia ini menuju kepada Kanaan semawi, saudara-saudara, jangan sampai kehilangan harap, jangan sampai kehilangan sukacita, jangan sampai kehilangan ketaatan kita kepada Tuhan. Mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Orang yang mengandalkan kekuatan terkutuk.
itu torang pe kepercayaan, torang pe harapan pada Tuhan itu kata firman Tuhan mendatangkan pahala yang besar. Di mana DP ayat? Ibrani 10 ayat 35. Sudah. Orang Kristen kalau dia hilang harap pada Tuhan, banyak yang kecewa. Aduh, itu digambarkan seperti orang-orang Israel. Tuhan bilang orang durhaka. Orang Israel Tuhan bilang orang durhaka, saudara-saudara. Kenapa? Nggak puas dengan pertolongan Tuhan. Nggak puas dengan makan mana. Nggak puas dengan lihat tuh tiang awan, tiang api. Nggak puas. Maka itu mulai durhaka ngoni. Durhaka itu apa ya? Durhaka. Hah? Sampai apa? Iyo. Begitu. Sampai orang-orang durhaka kenapa ibu bapak. Sama di orang Israel. Kita pun demikian, kadang begitu. Kadang orang tidak puas cuma dengan penebusan. Tuhan setebus orang dari hidup yang sia-sia, kadang orang tidak puas dengan cuma penebusan. Kadang-kadang tuh bilang penebusan, serasa biasa. Penebusan, kita sudah ditebus. Sebenarnya penebusan itu, saudara-saudara, sudah lebih daripada cukup. Ya. Tapi banyak orang Kristen, bahkan di antara saya dan saudara, tidak puas dengan cuma penebusan. Saya mau tanya, di sini, sahabat tamu tanya aku ini. Ijijo, puas dengan penebusan? Puas, butuh kepala merah. Atau mesti tolong, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Tuhan berkatilah. Mesti Tuhan sertai. Ekonomi harus pulih. Hidup dalam kelimpahan. Begitu toh? Begitu tuh orang. Kadang tidak puas dengan penebusan. Kita suka kok Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ya semua orang mau begitu. Saudara-saudara. Tapi ketika disuruh pikul salib, sangkal diri. Kasihan. Kalau bilang penebusan maju paling muka. Tapi kalau bilang pikul salib, sangkal diri, mundur paling belakang. Mau ikut Tuhan. Saudara-saudara, pikul salib. Sangkal diri. Tapi perjanjian Tuhan, kita mendapat warisan sama seperti Kristus. Kalau kita sewaris dalam sengsaranya, kita akan waris dalam kemuliaannya. Ya, saudara-saudara. Banyak orang Kristen juga yang nanti susah baru cari Tuhan. Ada di antara jemaat Tuhan yang susah baru cari Tuhan. Nanti sakit baru dia cari Tuhan. Susah kita, mau cari Tuhan dulu. Karena Tuhan sumber berkat. Haleluya. Jangan salah artikan ya saudara-saudara. Cari Tuhan supaya diberkati. Salah itu. Justru karena saudara sudah diberkati, saudara bisa cari Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat nafas kehidupan. Itu saudara tidak bisa dapat dari dunia ini. Itu berkat-berkat yang saudara tidak lihat dengan mata. Tidak lihat dengan kasat mata. Kadang saudara berpikir bahwa berkat itu selalu tentang hal materi. Sekarang saudara punya semuanya, tapi sakit-sakit, sedikit masuk rumah sakit, sedikit masuk rumah sakit. Mana saudara pilih? Desi, mana kamu pilih Desi? Sehat-sehat, diiring Tuhan, segala sesuatu cukup, atau berkelimpahan kau sakit-sakit? Itu nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan, itu berkat yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya jangan salah artikan berkat Tuhan. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Semua Tuhan tambahkan. Semua Tuhan tambah, saudara-saudara. Sedangkan anaknya tuh, Roma 8 ayat 32, sedangkan anaknya dia kasih, apa itu lain. Makanya saudara, lakukan tugas kita, taat pada firman-Nya. Urusan pemeliharaan hidup, Tuhan pe urusan. Yang penting saudara kerja bagus-bagus, cintai pekerjaanmu. Toh. Berusaha, berjuang, Tuhan berkati, saudara-saudara. Tapi banyak juga orang Kristen, bahkan saya lihat banyak juga di antara jemaat-jemaat. Apalagi di Gesba. Yang tidak setia banyak tuntutan. Itu tidak setia. Suruh datang beston, pepa malas. Suruh datang ibadah, pepa malas. Suruh datang apa? Doa, pelayanan, pepa malas. Dah, melatihan cuma kok itu menyanyi asita berdirimu kan menyanyi. Mari DP tuntutan Tuhan. Tuhan minta ini, minta itu. Kalau kita tuh Tuhan tak ada mata. Saudara. Puji Tuhan bukan kita tuh Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang itu orang Israel.
saudara-saudara. Itu banyak tuntutan ke Tuhan. Padahal DP pemberian tidak seimbang. Saudara tahu apa? Dalam pelajaran ilmu pengetahuan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Dalam Tuhan juga hak dan kewajiban harus seimbang. Perintah dan janji itu, saudara-saudara, dijembatani dengan ketaatan kita pada firman Tuhan. Saudara akan terima janji-janji Tuhan kalau saudara taat pada perintahnya. Yang jadi sama orang Israel, coba baca itu, Ibrani 3, 16-18. 16 mulai. Karena siapakah orang yang meskipun mendengar, menggusari Allah? Siapa mereka yang mendengar firman, mendengar petunjuk, nasihat, menggusari Allah? Bukankah orang-orang yang sudah keluar dari Mesir dengan pimpinan Musa? Bukankah ini orang Israel yang keluar dari Mesir lewat Musa dan pimpin? Siapakah yang sudah dimurkanya 40 tahun lamanya itu? Kemudian datanglah firman Tuhan. Siapa yang Tuhan murkai 40 tahun? Bukankah orang-orang yang sudah berbuat dosa sehingga bergelimpang mayatnya di padang belantara itu? Dan siapakah yang disumpahkannya bahwa sekali-kali tiada mereka itu akan masuk perhentiannya? Bukankah segala orang yang durhaka itu? Bukankah untuk orang-orang durhaka itu yang tidak masuk perhentian? Saudara-saudara tuh. Makanya jangan kita ikuti teladan mereka. Kita pun saat ini dijanjikan untuk masuk perhentian di tanah Kanaan kekal, tapi yang kita perlu ketaatan. Yang kita perlu adalah kesetiaan. Makanya ayat pokok kita bilang asal kita berpaut pada harap yang mula-mula sampai kepada kesudahan. Matius 24 ayat 13, siapa yang bertekun sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Kita pun dijanjikan sama seperti orang Israel. Hanya saja orang Israel hanya berbicara tentang perkara jasmania. Yeremia 2 ayat 2, mereka itu adalah pengantin bayangan. Sedangkan kita tentang perkara-perkara rohani. Wahyu pasal 12 ayat 1-2, yaitu untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Karena kita, kata Paulus, perjalanan kita bukan dengan apa? Not by, itu bahasa Tom Pasok dia bilang, not by sight, but faith. Bukan dengan penglihatan. Gimana Pak itu? 2 Korintus 5, 7, baca. 2 Korintus 5 ayat 7. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Bukan dengan penglihatan, tapi berjalan dengan iman. Yang dipimpin dengan roh Allah, yaitu berbicara tentang tiang awan, tiang api, firman dan kuasa Roh Kudus. Sudah. Yang sementara menghentar kita sampai kepada rumah kediamannya yang sedap. Mazmur 43 kan, ayatnya yang ketiga. Orang kan tidak pandang tuh barang yang fana. Memang ketuk lian, tapi bukan itu, bukan ditentukan daripada barang yang fana. Kata 2 Korintus 4 ayat 18. Sebagaimana Israel sudah ditentukan untuk mereka masuk tanah perjanjian, kita pun sudah ditentukan untuk masuk tanah perjanjian kekal, hidup kekal di sorga. Tapi kata firman Tuhan, butuh usaha. Ibrani 4, 9-11. Ayatnya yang ke-9 mulai. Jikalau begitu, tetaplah suatu masa perhentian bagi kaum Allah. Ya, sudah ditentukan satu masa perhentian bagi kaum Allah. Karena orang yang sudah masuk ke dalam perhentiannya itu, karena yang sudah masuk dalam perhentian itu, telah berhenti sendiri daripada pekerjaannya, sama seperti sudah diperbuat Allah. Ya. Sebab itu, hendaklah kita mengusahakan diri. Hendaklah kita, kata firman Tuhan, mengusahakan diri, berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Untuk masuk pada perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh seperti teladan durhaka itu. Jangan seorang pun jatuh seperti teladan durhaka. Siapa tuh teladan durhaka? Hah? Siapa tuh teladan durhaka? Siapa? Israel, no. Makanya jadi teladan tuh dorong ke kehidupan, saudara-saudara. Makanya berjuang. Jangan nanti gembala ada baru dia mau berjuang. Gembala ada ini, dia mau khotbah, berjuang dulu. Jangan. Apalagi kita di gembala mau berangkat, saudara-saudara. Berapa bulan? Sekitaran 6 bulan kami akan meninggalkan jemaat Tuhan. 2 minggu, saudara-saudara.
Asik 2 minggu tak free lagi kita ini. Saya selalu kalau mau tinggalkan jemaat saya pantau di live. Kalau ibadah, pujian komunitas. Hitung 1, 2, 3, oh enggak ibadah lagi dia. Karena itu enggak ada gembala. Kompria lagi. Aduh enggak ada ibadah lagi dia. Enggak ada ketuk gembala. Jangan begitu. Itu kerjakan keselamatan. Mau dia gembala ada maunya Anda tetap kerjakan keselamatan. Amin. Tidak ada pedengan. Payah memang. Berarti memang subang andai-andai orang ini. Mau berangkat gembala 2 minggu. Puji Tuhan 2 minggu. Free. Takut Tuhan takut gembala. Tuhan pemilik kehidupan. Coba baca dulu tuh. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Oleh yang demikian, hai segala kekasihku, Haleluya. sebagaimana kamu senantiasa ada bertaat. Hai jemaat GFK, saya pinjam ayat ini. Sebagaimana engkau taat, Bukannya pada masa aku hadir saja, bukan cuma saat aku hadir. melainkan terlebih pula sekarang pada masa berjauhan dengan aku. Terlebih saat kita berjauhan, kata firman Tuhan. Kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan Kerjakanlah gentar. keselamatanmu sendiri dengan apa? Takut dan gentar. Tekun dalam mengerjakan keselamatan, saudara-saudara. Ketekunan itu sangat penting dalam kita mengiring Tuhan. Mau apapun keadaan kita, apapun status kita, apapun kondisi kita saat ini, ketekunan dan ketaatan kita pada firman-Nya adalah modal saudara untuk mewarisi kehidupan kekal. Itu Ibrani 10 ayat 36. Kamu memerlukan ketekunan supaya ketika kamu sudah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memiliki perjanjian hidup itu. Kalau tanpa ketekunan, saudara-saudara, orang akan jatuh. Orang akan jatuh dengan segala kemanisan dunia ini. Kata firman Tuhan, banyak apa seperti orang Israel karena mereka tidak mau melakukan firman Tuhan, banyak yang mati. Makanya Lukas 21 ayat 19, dengan tekunmu kamu akan memperoleh nyawa. Makanya nak menentukan, saudara dari kecil di kabar pengantin, saya dan Eagle karena dari kecil turun di kabar pengantin, tuh Eagle, atau nanti bertobat kan umur 20. Sudah dari kecil tuh aja bermain sama-sama. Udah papa ini, opa pengerja sayang, saudara, Om Dol. Ini Om Dol ini bukan cuma pekerja di gereja, bahkan pas di opa. Sekarang pengerja-pengerja pakai kanvas di gembala mana mau. Boleh kan Eci? Untuk gembala pensiun dari kanvas, saudara. Pengerja Om Dol itu kanvas di opa. Siang malam, nanti pulang hari Minggu pagi, saudara. Pas mau mulai ibadah baru pulang. Suruh saya mundur oto opa di dalam box, dia keluar dari belakang box, bawa sambunyi begini karena jemaat mulia. Laju-laju berganti. Orang dua sudah dari kecil di kabar pengantin, tapi tidak tantu. Sekalipun kita sudah hidup dalam pengajaran ini, saudara-saudara. Tapi kalau tidak tekun, tidak setia, sia-sia semua. Firman Tuhan bilang, demikian orang yang terakhir akan jadi mula-mula. Dan orang yang mula-mula akan jadi akhir. Itu ketekunan, ketaatan, kesetiaan itu sama dipilai, saudara-saudara. Bertekun itu, taat itu bukan diukur berapa lama saudara dipanggil. Mami seberapa lama Tuhan panggil? Jadi orang kabar pengantin. Dari tahun berapa? 2020 berarti sudah 2002 berarti 23 tahun. 23 tahun. Nando sudah dari kapan Nando? Dari fosil toh. Sudah dari orok dia, belum terbentuk, kata firman Tuhan Mazmur 137, masih dari bakal calon jadi embrio, Tuhan sudah tahu. Jadi orang kabar pengantin. Jangan sampai orang ada okasi yang itu bukan seberapa lama saudara ada di kabar pengantin. Bukan diukur dari berapa lama saudara melayani pekerjaan Tuhan. Tapi bertekun adalah siapa yang bertahan sampai langkah terakhir. Amin. Biar le Salomo bilang le Om Hendi Piana kalau dia nak bertekun. Embang. Nggak ada apa di sorga itu. Nggak ada apa itu koneksi senduk di sana. Nggak ada. Indah, nggak ada. Kerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri kata firman Tuhan. Di sorga itu nggak ada koneksi katuuk, nggak ada. Paulus contohnya, coba baca dulu. Paulus 2 Timotius. Semua bilang 2 Paulus ini. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 4 ayat 6 mulai. Ya.
Karena aku telah sedia dipersembahkan, dan masa ajalku sudah sampai, aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku, aku telah memeliharakan iman. Pada akhirnya, mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan, yaitu Hakim yang adil itu, dan bukan kepadaku saja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangannya. Paulus bilang, sedangkan dia rasul, seorang penginjil, Paulus ini dia bilang, aku pun berusaha sungguh-sungguh dalam peperangan iman. Dia berusaha menyempurnakan pekerjaannya, usahanya. Dia pelihara di iman. Belajar saudara-saudara dari apa yang terjadi kepada Israel. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Tapi mereka tidak menerima perjanjian itu. Ya. Justru yang terima tanah perjanjian itu orang-orang yang lahir di padang belantara. Saudara tahu bilangan 1 ayat 46. Ketika mereka ada di padang belantara dari keluar dari Mesir, Tuhan bilang, hitung Musa, berapa banyak orang? Ada 603.550 jiwa laki-laki. 603.550 jiwa. Tuhan bilang, oh itu semua orang-orang yang 20 tahun ke atas yang dihitung untuk masuk tanah perjanjian. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, ketika mereka ingin masuk tanah perjanjian, bilangan pasal 26 ayat 51, Tuhan bilang, hitung ulang Musa, 1.730 orang. Bertambah atau berkurang? Tadi 605, sekarang 601. Bertambah atau berkurang, saudara-saudara? Makanya seberapa banyak yang sudah dipanggil itu akan diproses, dipilih lagi. Nanti yang tersisa hanya iman, minyak, dan air anggur. Makanya jangan berbangga. Jangan bangga karena kita sudah bertahun-tahun dalam pengajaran ini. Itu pengajaran KPK, kabar pengantin bukan cuma diperkatakan, tapi harus dihidupi dan menjadi kehidupan. Saudara kan dikatakan orang-orang kabar pengantin bukan saudara pakai putih hitam terus hari-hari. Saudara kan dikatakan orang-orang kabar pengantin, calon-calon pengantin Kristus, bukan saudara tiap hari saudara ada di gereja, bukan. Coba lihat itu ahli-ahli Taurat, saudara-saudara. Hari-hari dong pergi gereja. Bahkan kalau dia berdoa, saya lihat di internet, dong kalau dia berdoa begini. Kalau boleh toki-toki lo dong itu di lantai. Hari-hari do selalu di bait suci. Itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kalau kebenaranmu tidak melebihi mereka, kamu tidak akan masuk surga. Biar saudara di pengajaran kabar pengantin hebat. Yesaya 28, Daniel 9, Haggai 2, so di luar kepala semua. So lupa aku maksudnya. Hafal semua, kalau tidak lakukan. Coba baca dulu. Matius, pasal yang keberapa? 5 ayat 20. 20. Karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Biar kalau bisa melayani do. Kalau bilang indah pimpin pujian, paling jago dia pimpin pujian. Contoh. Haleluya. Kalau singers iti tadi itu 3 malaikat di belakang ini. So malaikat minder dari dengar dorong kalau menyanyi. Tapi kalau tidak taat, saudara-saudara, nah akan masuk surga. Kaget tuh Ici dengan Windy aku dapat kemari. Hei, di sini kok tengah di panas-panas. Atau sudah jauh Windy dengan itu. Kaget Windy bilang ke Ici di sini kok tengah Ici. Tak kira ngana tuh dia mengajar. Atau Win, ada konser di bawah, saudara-saudara. Makanya saudara, jangan cuma jadi hidup di dalam pengajaran, tapi jadi pelaku firman. Itu orang ahli Taurat Matius 23 ayat 3, Tuhan bilang, jangan mau ikut sama nendorang, karena mereka hanya tahu bicara tapi tidak tahu melakukan. Karena bukan tiap-tiap orang yang berseru Tuhan masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan. Dia adalah saudara penuh karunia. Karunia itu anugerah Tuhan. Saya katakan minggu lalu, karunia itu tanda saudara dipakai Tuhan, tapi buah-buah roh tanda saudara dibentuk Tuhan. Biar saudara punya karunia, ada 9, kalau boleh 17 karunia supaya genap, 17 karunia kalau boleh.
Tapi kalau tidak melakukan untuk apa? Bukan tiap-tiap orang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah. Bukankah kami sudah berdebuat dengan namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dengan namamu? Bukankah kami sudah mengajar dengan namamu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Tidak mau dibentuk dengan firman. Saudara. Makanya menjadi peringatan bagi saya dan saudara saat ini. Apapun status saudara, apapun profesimu, mau dia gembala, pendeta, jemaat. Nggak ada yang kabal firman tuh di sini. Jeki karena kabal firman, Jeki. Nggak penting saudara berapa lama di kabar pengantin, yang penting saudara bisa melakukan firman Tuhan itu. Ketaatan kuncinya, taat ibadah, taat beston, taat berdoa, taat puasa, taat pakai anugerah-anugerah Roh Kudus. Saudara tahu tuh kisah 10 anak darah. Mereka gereja yang terpilih loh saudara. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Keluarlah engkau. Itu 5. Bodoh. Kita pun demikian, jangan sampai kasihan saudara-saudara. So berjuang, so jago pimpin pujian, so bermain musik tiap minggu pelayanan. Main musik, singers, MC, tapi ujung-ujungnya Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak kenal. Siapa kau tinggal kan? Tak so lupa. Sebab itu mari berjaga-jaga, jangan bermasa bodoh. Ada firman Tuhan bilang Ibrani 4 ayat 1. Coba baca terjemahan baru. Ibrani 4 ayat 1. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu. Baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu. Sidang jemaat. Yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Apa yang dimaksud Paulus itu? Dianggap ketinggalan, padahal di janji masih ada. Apa yang dimaksud? Karena orang apa? Masa bodoh. Ayat 6, bila apa? Terjemahan baru. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Ya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Jadi ada memang Tuhan siapkan untuk masuk pada perhentian itu. Tetapi ada yang mereka yang sudah dengar lebih dulu kabar kesukaan, kabar pengantin. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Tidak masuk karena tidak taat. Firman Tuhan ya dan amin. Saudara. Ketaatan saya katakan penting. Makanya saudara ayat 7. Itu ayat 7 selanjutnya bilang. Ketika kamu mendengar hari ini itu adalah hari kesempatan. Jangan keraskan hati. Amin. So mau rajin-rajin baca firman toh. So mau rajin-rajin lakukan firman toh. Supaya apa? Kita semua sebenarnya sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Tapi Tuhan minta asal orang melekat. Berpaut kepada harap yang mula-mula itu. Amin. Belajar saudara dari orang Israel. Jangan ikuti teladan mereka. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. 1 jam pas.